Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duyansi Septirtiani C dengan NIM C0D022005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi investasi jangka panjang dalam akuntansi pajak. Pengertian investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah penanaman aset dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan tujuan untuk menguasai perusahaan lain. Strategi investasi jangka panjang: pertama, kenali profil risiko; kedua, belajar sebanyak-banyaknya; ketiga, komitmen dan sabar. Tujuan investasi jangka panjang: yang pertama, bagi perorangan, investasi ini mempunyai tujuan membentuk keuangan pribadi untuk kebutuhan penting dalam hidup. Yang kedua, agar memperoleh pendapatan tetap dalam jangka waktu tertentu, dan bagi perusahaan bertujuan sebagai dana khusus untuk membiayai kepentingan sosial hingga dana untuk perusahaan tersebut. Yang ketiga, sebagai pengendali perusahaan terhadap kepemilikan sebuah aset perusahaan. Yang keempat, dapat menciptakan kekayaan. Orang yang telah melakukan investasi jangka panjang adalah orang yang sebenarnya kaya. 5. Meminimalkan risiko kerugian. Memegang investasi untuk waktu yang lama dapat meminimalkan risiko kerugian yang muncul dari kondisi pasar yang tidak menguntungkan, misalnya resesi. Keenam, pertumbuhan berkelanjutan. Investasi jangka panjang merupakan pilihan tepat untuk pertumbuhan dana. Risiko investasi jangka panjang: yang pertama, risiko suku bunga; kedua, risiko fluktuasi; yang ketiga, risiko mata uang; yang keempat, risiko negara; yang kelima, risiko inflasi; keenam, risiko likuiditas. Jenis-jenis investasi jangka panjang: pertama, saham; kedua, reksadana campuran; ketiga, reksadana saham; keempat, properti; yang kelima, emas. Akuntansi pajak investasi jangka panjang. Prinsip yang berlaku dalam akuntansi komersial diikuti juga dalam akuntansi pajak. Memang undang-undang pajak tidak mengatur tersendiri secara terperinci yang berkaitan dengan investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dalam saham. Saham adalah surat berharga sebagai bukti pemilik modal, menjadi bagian dari kepemilikan aset ataupun perusahaan yang mengeluarkan saham. Investasi saham dijalankan hanya dengan modal besar. Investasi jangka panjang dalam obligasi. Obligasi adalah surat berharga utang dari peminjaman kepada pemberi pinjaman. Investasi ini cocok untuk para pebisnis maupun pengusaha karena mereka dapat memperoleh dana untuk meningkatkan usahanya. Jangka waktu yang ditawarkan pada investasi jenis ini adalah 2-3 tahun. Investasi dalam surat berharga yang lain. Surat berharga atau commercial paper, negotiable instruments, adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau jenis lainnya. Investasi dalam dana. Perusahaan karena keharusan sesuai dengan kontrak atau secara sukarela setiap tahun dapat menyisihkan suatu dana dalam jumlah tertentu. Dana tersebut dapat dibentuk misalnya untuk pelunasan utang, obligasi, saham preferen, atau pembelian aset.